Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Dede Sentosa dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali maghrib mengaji. Oke, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita ditemani oleh salah satu pimpinan Basnas Kabupaten Cirebon, Kang Sigit Nurhendi, sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, dan ibu-ibu Fatayat PAC Kecamatan Karangsembung. Betul ya ibu-ibu ya? Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Dan tentunya kepada pemirsa semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berdoa mudah-mudahan pemirsa RCTV Lakapadane pun masih dalam aktivitas program kegiatan puasa Ramadan dan masih tetap stay untuk menyaksikan program kami di tema kali ini, yaitu tentang harta dan kepemilikan menurut Islam. Nah, sebelum melanjutkan kepada tema yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan sore kali ini, kepada pemirsa dan jamaah sekalian, silahkan bisa membuka Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 128. Nah, pemirsa juga silahkan kepada pemirsa untuk membuka surat Al-A'raf ayat 128. Kita membaca bersama, mudah-mudahan pahala bacaan Al-Qur'annya bisa sampai kepada kita semua dan keluarga, sehingga kita pun mendapatkan pahala di bulan penuh Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilahkan kepada jamaah untuk membacakan surat Al-A'raf ayat 128. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 128. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa surat Al-A'raf ini di ayat 128 terutamanya, ini erat kaitannya dengan kepemilikan harta, yang ini sangat berkaitan dengan tema kali ini terkait kepemilikan harta menurut Islam. Nah, selanjutnya insya Allah akan kita saksikan bersama ya, akan kita renungkan bersama arti daripada makna daripada ayat suci Al-Quran yang sudah kita baca bersama. Insya Allah kepada beliau Kang Sigit Nurhendi yang akan memaparkan arti daripada ayat suci Al-Quran tersebut. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Para pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun berada, dan ibu-ibu jamaah Fatayat PAC Kecamatan Karangsembung yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita senantiasa masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini,
Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RCTV Langkah Padane yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengurai terkait dengan ayat Quran surat Al-A'raf 128 terkait dengan harta dan kepemilikan menurut Islam. Harta di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah al-mal. Mal itu memiliki arti cenderung, miring, ataupun condong. Artinya apa? Manusia secara naluriah ketika mendapatkan harta itu hatinya lebih condong untuk merasa memiliki. Padahal dalam perspektif Islam bahwa kepemilikan apapun yang ada di dunia dan seisinya itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya diberikan kepemilikan secara relatif sesuai dengan untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariatnya. Baik Kang Sigit, nampaknya kita jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu dalam program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa RCTV Langkah Padane, kembali lagi dengan saya Dede Sentosa dalam program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Baik, langsung saja kita lanjutkan daripada pemaparan yang tadi sempat terjeda ya Kang Sigit ya. Dari materi kali ini yang bertemakan kepemilikan harta menurut Islam. Monggo Kang Sigit untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baik, jadi perlu diimani dan disadari oleh semua kita manusia, apalagi umat muslim itu, bahwa segala kepemilikan apapun yang kita dapatkan semata-mata mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah terkait dengan harta atau kekayaan. Bukan tidak boleh seorang muslim itu menjadi kaya atau memiliki kekayaan, tetapi ini harus diimani bahwa kekayaan manusia ketika tidak diyakini bahwa ini adalah titipan Allah, maka ada kecenderungan manusia untuk merasa memiliki. Ketika sudah ada rasa memiliki, maka ketika ada perintah dari Allah untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ini manusia ada pengingkaran dan keengganan, ataupun mengeluarkan sesuai dengan seleranya, bukan sesuai dengan ketentuan syariat. Maka perlu agama untuk menggariskan bahwa kita boleh kaya, tetapi kekayaannya kita peroleh dengan cara yang benar, kita sarufkan, dibelanjakan dengan cara yang benar dan untuk tujuan benar. Di dalam ayat ini dikatakan ketika orang ini mendapatkan harta ini dapat menjadikan orang-orang yang bertakwa, ya. Wal aqibatul lil muttaqin. Bahwa senantiasa rezeki yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki, kepemilikan adalah menjadikan kita bertakwa kepada Allah, bukan malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat ketika orang dalam keadaan fakir dia taat beribadah, tetapi ketika dia bermunajat kepada Allah ingin diberikan kaya, tetapi kemudian kayanya ini tidak bermanfaat, malah melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Baik, terima kasih Kang Sigit atas pemaparan yang sangat luar biasa, penjelasan daripada ayat suci Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 128. Nah, ibu-ibu jemaah Fatayat, barangkali nih ada pertanyaan nih terkait kepemilikan harta yang belum jelas. Mangga kami buka termin pertanyaan untuk menanyakannya kepada beliau langsung. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning dari Fatayat PAC Karangsembung perwakilannya. Saya ingin menanyakan bagaimanakah kedudukan harta menurut Islam?
Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya cukup sederhana, tapi ini butuh jawaban yang sangat luar biasa dari Kang Sigit Nurhendi di kesempatan kali ini. Tapi jeda terlebih dahulu Kang Sigit ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kepada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tetap stay dalam program Cirebon Mengaji. Mudah-mudahan kembali maghrib mengaji. Pemirsa RCTV Laka Padane dimanapun Anda berada, kembali kita ke sesi terakhir daripada tema kali ini, kepemilikan harta menurut Islam. Dan kita lanjut kepada pertanyaan pertama yang tadi disampaikan oleh salah satu ibu-ibu Fatayat ya, terkait bagaimana kedudukan harta menurut Islam. Begitu ya Bu ya? Betul. Betul. Nah, kepada Kang Sigit kami persilahkan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu perwakilan Fatayat ini. Bagaimana kedudukan harta menurut Islam? Di dalam ketentuan sesuai dengan Al-Quran, bahwa harta yang pertama adalah bahwa harta itu merupakan titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Kita itu tidak mampu menciptakan sesuatu. Nah, itu karena hanya titipan ya. Oleh karena itu wajib bagi manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya. Ini menjadi tantangannya di sini. Sekali lagi bahwa uang bukan masalah ya ibu-ibu. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak punya uang. Nah ini maka harus disadari ya gini. Yang kedua bahwa harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Ibu-ibu punya emas boleh dipakai sebagai perhiasan, tidak untuk ria, kesombongan dan pamer. Umpamanya pakai gelang sampai 1 siku, pakai kalung sampai 1 on dan sebagainya. Itu di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Ali Imran ditentang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan. Punya uang ya cukup disimpan saja, tidak perlu dipamer-pamerkan dan gitu. Nah itu sebagai perhiasan. Yang ketiga bahwa harta sebagai ujian keimanan ya. Jadi harta yang kita al-mal wal banu ulang-ulangi innamal amwal wal aulad fitnatun. Harta yang kita miliki sebagai ujian keimanan ya. Hal itu terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Banyak orang ingin mendapatkan harta, tapi caranya salah. Ada juga orang yang mendapatkan harta caranya benar, tetapi memanfaatkannya yang salah. Jadi untuk itu agama menggariskan bahwa harta yang kita miliki adalah bentuk ujian keimanan. Ya. Yang keempat adalah harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Jadi harta itu hanya sebagai bekal, sarana, bukan menjadi tujuan. Terkadang orang memiliki harta sebagai tujuan, ingin mendapatkan. Setelah mendapatkan, dia tidak diniatkan tujuan sebagai wal aqibatul lil muttaqin, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk itu konsekuensi logis dari ayat Al-Quran terhadap harta dan kepemilikan yang pertama adalah manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, infak, sedekah dan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, cara-cara pengambilan manfaat harta ya mengarah kepada kemakmuran bersama. Jadi kita punya kewajiban sebagai makhluk sosial itu sebagai kemanfaatan bersama lingkungan, tetangga, saudara, ya, kerabat dan sebagainya yang pelaksananya diatur oleh agama ya. Yang terakhir bahwa harta perorangan itu boleh digunakan untuk dengan syarat pemilikan yang memperoleh imbalan wajib. Nah ini kita di era yang sekarang ini terkait dengan harta dan kepemilikan menjadikan jihad ekonomi dan jihad harta ini banyak orang
di saat situasi begini terperangkap dalam ujian-ujian harta. Ada orang yang cara mendapatkan hartanya dengan sifat ribawi, dengan cara mengambil hak dengan yang batil, kemudian setiap hari merasa dengan kekurangan, keterbatasan, kefakiran, kemiskinan dan sebagainya. Kita menjadikan pejuang-pejuang jihad di dalam ekonomi ini supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki benar-benar sesuai dengan ketentuan syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut harta dan kemilik menurut Islam. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Sigit atas penjelasannya yang begitu jelas dan gamblang, ibu-ibu dan pemirsa sekalian RCTV dimanapun berada. Yang terpenting adalah bahwa harta itu mutlak lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Kang Sigit ya. Maka kita alangkah baiknya sebagai manusia bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. Tidak untuk kesombongan, tidak untuk bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Begitu ya Bu Bapak ya. Dan tentunya harta ini menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah itu kalau nggak punya harta, begitu Kang Sigit ya? Iya, kalau nggak punya uang itu ya masalah. Yang nggak punya uang itu yang bermasalah. Baik pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun Anda berada, sebagai konklusi atau ringkasan daripada tema sore kali ini, harta dan kepemilikan menurut Islam. Insya Allah akan disampaikan konklusinya kepada Kang Sigit. Mangga disilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan harta, bahwa kita harus meyakini bahwa kita tidak bisa merasa untuk memiliki. Semua adalah mutlak milik Allah, apa yang ada di bumi dan di langit. Yang kedua, di dalam kepemilikan harta, agama mensyariatkan ada cara yang benar dalam mendapatkan, memperoleh harta. Yang kedua, ada cara memanfaatkannya setelah kita mendapatkan harta, dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita, baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, hendaknya harta dan kepemilikan yang kita miliki itu diniatkan dalam rangka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi tujuan. Kalau kita menjadi tujuan, maka akan ada rasa memiliki dan enggan untuk mengeluarkan, ya. Dan yang terakhir, bahwa harta yang kita miliki merupakan bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kita senantiasa berdoa diberikan rezeki yang mudah, yang halal, Amin. yang manfaat, Amin. cukup untuk kehidupan kita dan untuk sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Terima kasih Kang Sigit. Luar biasa penjelasan tema sore kali ini, dan alhamdulillah kita mendapatkan manfaat yang begitu banyak Kang Sigit, dan mudah-mudahan kita semua beserta pemirsa RCTV dimanapun Anda berada bisa memberikan atau mengupayakan harta itu kemaslahatan untuk di jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun Anda berada, tetap stay di program kami Cirebon Mengaji, Memberdayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Baznas Kabupaten Cirebon, akan selalu menyertai kita semuanya dan menemani pemirsa semuanya selama bulan suci Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Baznas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.